Siap. Ayo, Iya. tentunya yang baik Mas Isul. Tentunya yang baik Tanya. bisa Anda Mas Isul, kira-kira. Hah? Tentunya yang bagus coba Mas Isul. Iya, bajunya mana seragamnya Mas Isul? Seragamnya dipakai dulu dong, seragamnya. Yang lainnya jangan pakai seragam loh. Ayo Mas Isul, seragamnya dipakai dulu. Atasannya apa? Oh, atasannya. Yuk. Ah, pinter gitu ya. Ini yang lain juga udah siap nih. Mas Fadil B juga udah siap, udah klimis rambutnya itu Mas Fadil B itu rambutnya udah klimis. Wais. Keren itu Mas Fadil B. Udah malah ditutup gambarnya. Iya. Baik ya. Silakan anak-anak bisa disiapkan dulu alat tulisnya ya. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Kelihatannya nanti ini agak banyak menulis kelihatannya ini Mas ya. Pelajarannya Kalian. Ya. Ya, yang acaranya apa tema 6. Aku dan cita-citaku, dan hari ini kita fokusnya adalah muatannya adalah IPA. Awan-awan. Hidup apa? Terus tentang Silakan. Siapkan alat tulisnya. Sudah belum? sudah menghapus Sudah ya. pensil. Jadi aku nggak tahu ada putih-putih, nanti teman-temanku yang ada putih. Saya pakai baju putih, kepalanya botak. Ya. Tahu Bang. Ya, oke, kalau sudah siap, sudah ambil persiapan, Ustaz akan mulai ya. Permata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tadi kita sudah mulai dengan doa, kita di yang khusus ini kita mulai dengan bacaan basmalah ya. Baik, langsung saja ya anak-anak ya. Silahkan bisa dilihat di share screen-nya ya. Nah, silakan sambil melihat sambil bisa dimatikan mikrofonnya. Betul. Bentar. Belum ada Ustaz. Belum ada ya. Nah, anak-anak bisa dicatat yang penting-penting saja. Tentara. Ada tentara, Ya, ada guru, petani, dokter, pedagang. Oke, betul sekali, ada pedagang ya. Bos, ini pelajaran anak kecil, Bos. Iya. Nah, baik anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita tetap masih akan belajar bulan ini ya, bulan Januari ini kita akan belajar tetap belajar tema 6 ya, yaitu aku dan cita-citaku. Makanya kenapa di sini kok masih ada gambar. Pertama ada petani, ada ustazah, ada dokter, ada pedagang, ada TNI. Mas Izul, TNI ting ya. TNT. Ya. TNI ya. Mbak. Terus kayaknya TNT. TNT ledak gitu ya. Nah, meskipun masih itu, tapi kita hari ini kita akan fokus ya anak-anak ya, akan fokus belajar tentang siklus ya, tentang siklus hidup. Apakah itu siklus hidup? Beda. Apakah itu siklus hidup? Ya silakan bisa dimatikan dulu untuk mikrofonnya ya. Pertanyaannya adalah amatilah gambar hewan-hewan peliharaan berikut ya. Di sini ada kucing. Ada apa anak? Gambarnya apa saja? Kucing sama ayam. Sama ayam ya. Pertanyaannya adalah, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Punya enggak anak-anak? Nah, aku punya kucing. Dua sekali itu. Fotonya satu sekaligus. Dua sekaligus. Fotonya satu juga. Coba Mas, kalian punyanya apa? Kucing sama ayam.
Sama. Oh, Tapi Aska. ayamnya belum Aska. dibeli. Udah aku Aska, maam. ini apa? Aska punya nggak Aska? Ya. Kucing sama ayam. Sama Ayam. Mas Didan punya nggak? Mas Didan punya peliharaan nggak? Aku punya kucing, punya ayam. Punyanya Ayam ya. Apa itu? Oh, ikan. Fish ya. tapi Terus Mas Vino. Hah? Mati semua? Punya ayam. Oh. aku punya. Kalau Mas Vino apa Mas Vino punyanya? Peliharaannya? Ayam. Ayam. Mas Hikaru apa Mas Hikaru? Ya Mas Hikaru. Punyanya apa ini? Peliharaannya? punya bapak. Punya. Kalau Roman nggak punya kucing, aku yang banyak tetangga. Wah, nggak apa-apa wis ya. Yang penting meskipun punya tetangga disayang ya. Terus kalau Mas Izul punyanya apa ini? Kucing kelihatannya Mas Izul ya. Ya. Zul Wah, punya ada banyak makan. kucing ya di Ada rumah yang ya? makan. Hah? Ini namanya belum. Ada ayam di Kalau Mas Royan belakang. punya Ada yang peliharaan? makan. Mas Royan Ada punya yang peliharaan nggak? makan. Mas Royan punya peliharaan kan Mas Royan? Ikan. Ikan. Nizam, punyanya apa nih Nizam? Punya Errol peliharaannya apa nih Errol nih? Errol. Hah? Yang burung. Di sini ada yang peliharanya kambing. Dulu. Hah? Aku Ada punya yang peliharanya dulu. kambing. Dulu. Dan katanya takut kambing kok. Kotor ya. Gitu ya. Kalau punya kan bisa ternak itu nanti bisa Kak jadi orang kaya Mas. Iya, kayaknya belum ada yang pernah kambing di Masa? sini ya. Ini banyak sekali sih. Iya. Kelihatannya belum ada yang beternak kambing ya. Kan anak di situ hujan nggak? Di situ hujan nggak di situ? Hujan. Enggak. Oh, iya sama berarti. Baik lanjut ya. Ternyata anak-anak banyak yang peliharaan. Satu lagi ke tadi ya. Nah, oke. Nah, terus berikutnya ya. Kita lanjut gambar berikutnya. Nah, Ini cara nulisnya piye? ya, kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya? Matematika. Nah, jadi targetnya hari ini yang pertama anak-anak bisa membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Jadi yang namanya namanya makhluk hidup itu pasti akan mengalami yang namanya siklus. Siklus itu apa sih? Ada yang tahu nggak anak-anak? Siklus itu apa? Nggak tahu. Terus itu sirkus. Sirkus. Ya, ini sama dengan kata sirkus soalnya ya. Ada lagi yang lain? Katanya Mas Izul, sirkus. Siklus itu ada lagi yang lain. Apa yuk? Hah? Apa? Silakan sambil menyebutkan namanya siapa? Perubahan, Errol. Perubahan, siklus itu perubahan. Oke, terima kasih Mas Errol. Ada lagi yang lain? Bukan, oh. Bukan. Siklus apa? Yang lain ada yang tahu nggak? Siklus. Kembang biak, Kembang biak. Tadi saya dengar ada yang bisik-bisik kembang biak. Oke. Berkembang biak, perubahan, sirkus ya, enggak apa-apa wis. Karena sirkus itu ya. Ada lagi yang lain? Halo. Sirkus apa, Ustaz? Ada lagi yang lain? Mas Bara atau Mas Habib ini? Mas Habib Bunajar atau Mas Bara ini namanya? Mas Bara? Mas Bara? Yang tahu ayo segera jawab. Iya. Siklus itu apa anak-anak? Nah, baik. Tadi sudah dijawab beberapa temanmu ya, yaitu ada yang menjawab sirkus, ada yang menjawab perubahan, ada yang menjawab perkembangan. Oke, kita lihat nanti seperti apakah siklus itu ya. Kita lihat ya dari berikut ini ya. Berkembang biak kali. Berikutnya.
Gampang biak. Yang kedua, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Nah, kita fokus langsung aja ya. Nah, ini anak-anak. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Kucing Nah, ini dewasa. kucing. Nah, Anak jadi kucing. tadi hal yang disampaikan oleh Mas Errol ya, ada perubahan. Ya, perubahan. Jadi siklus kuncinya adalah perubahan. Nah, imut-imut betul sekali. Ya, sama seperti kita manusia. Sama seperti kita manusia ya. Nah, kita lihat ya nanti contohnya. Ini saya akan tunjukkan nih ya. Apa namanya? Misalnya teman kita nih. Ada yang tahu nggak ini wajahnya siapa? Misalnya mana ya? Mana ya? Nah ini wajahnya siapa ini? Wajahnya siapa ini? Wajahnya siapa? Di layar. Loh, di layar wajahnya siapa di layar? Kucing. Nggak tahu, oke. Kucing dewasa, kucing muda, kucing kecil. Jadi kita pun anak-anak ya, wajah kita pun dulu seperti ya, Ustadz itu dulu wajahnya seperti kalian loh. Jadi kecil, kecil, amit ya amit, imut ke amit. Imut. Imut apa amit? Muda agak jelek. Gitu ya. Pas dewasa di perimut. Amit. Perimut kalau dewasa di perimut. Mas Didan juga sama, kecil itu pasti apa dulunya imut, sekarang pun juga masih imut ya. Nah, kita lihat ya anak-anak. Perubahan atau siklus dari kucing. Nah, pertama yaitu apa anak-anak? Anak kucing. Yang kedua kucing muda. Ya. Baru setelah itu yang terakhir kucing dewasa. Ini siklus yang perubahannya yang tidak begitu ini ya signifikan, apa ya istilahnya, tidak begitu kelihatan sekali ya. Paling kalau untuk hewan seperti kucing, kemudian ayam itu ketika atau berubah mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu tidak ada yang melihat kalau itu satu hal yang berubah ya. Misalnya seperti anak kucing. Rambutnya gimana lah? Paling dari bulunya dari halus, nanti tambah tebal seperti itu. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya dengan apa anak-anak? Bukti bahwa Allah itu Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Kalian pernah lihat bagaimana prosesnya kucing bisa dewasa, kemudian bisa membentuk kayak bergerak tiba-tiba jadi besar gitu? Pernah nggak lihat anak-anak? Enggak. Nggak kan, tiba-tiba kita pernah melihat apa namanya kucing yang tadinya kelihatan dulunya kan kecil ini, tapi kita kok nggak pernah lihat tiba-tiba sudah jadi besar. Nah, itu membuktikan bahwa apa anak-anak? Allah itu Maha Pencipta. Ya, membuktikan Allah Maha Pencipta. Kita melihat contohnya dari belajar seperti ini kita bisa meyakini bahwa atau mengimani bahwa Allah itu ada. Lanjut ya. Ada orang tidur. Iya. Nah, lanjut. Anak-anak. Atau Plus atau telur jadi yang berbeda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap tahap hidupnya. Nah, ini anak-anak contohnya. Pite ayam, telur pite ayam botak. Ini ya. Telur pite ayam botak. Telur dulu apa ayam dulu? Ayam dulu. Telur dulu apa ayam dulu? Pite ayam. Ayam, telur. Anak. Pite, anak ayam goyeng. Anak ayam goyeng. Nyam. Ya. Nyam. Kalau ditanya bingung ya, ayam dulu apa telur dulu? Ayam juga dari telur ya. Nah, perhatikan anak-anak, pertama dari ayam dulu ya. Ayam dewasa itu telur. Ya. Telur, kemudian ada telur ayam, kemudian menetas menjadi pite. Berarti tidak ada ayam muda, Bapak. Nah,
Nah itu ayam muda itu yang kecil-kecil itu ayam muda. Kalau ayam remaja berapa nggak, Tat? Iya betul. Jadi makanya kan tadi ya ada keterangan anak-anak setiap hewan itu memiliki hidup yang berbeda-beda Mas Bara. Jadi ada apa namanya itu? Ya, jadi ada yang singkat, ada yang daur hidupnya singkat, ada yang perubahannya itu ada yang cepat, ya, ada yang lambat, ada yang lama, ya, itu macam-macam ya. Beda-beda. Oke, lanjut berikutnya. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini juga sama anak. Kita lihat ini hewan apa anak? Hewan kupu-kupu. Kenapa? Kupu-kupu dan belalang. Ini yang Ustaz maksudkan ya. Jadi, ini termasuk hewan atau binatang ya, yang perubahannya itu sangat kelihatan sekali. Kalau tadi seperti kucing, ya, seperti ayam itu kan kelihatan sekali untuk kita lihat ya. Tapi kalau untuk yang ini kupu-kupu dan belalang itu luar biasa anak-anak perubahannya, ya. Bentuknya juga berbeda-beda. Kalau yang lain kan seperti hewan yang lain seperti tadi kucing, ya. Kemudian ayam itu kan nggak begitu kelihatan sekali perbedaannya ya antara ayam kecil dengan ayam besar. Tapi kalau kupu dan belalang itu ternyata ada perubahannya yang sangat mencolok. Contoh yang pertama, kalau kupu-kupu pertama apa dulu anak-anak? Telur. Hah? Telur apa kupu-kupu dulu? Tadi siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab tadi? Tadi siapa yang menjawab ya? Yang pertama apa dulu tadi? Telur apa ulat dulu? Halo. Dengaran suaranya Ustaz ya? Telur apa ulat dulu? Hah? Telur. Iya. Itu ya. Dari telur. Yang setelah itu menjadi ulat ya. Nah, dari ulat kemudian nanti ya berubah menjadi Kepompong. kepompong. Setelah kepompong berubah menjadi kepompong. Nah, ini butuh waktu lama anak-anak. Ada berapa waktu ya? Kalau tidak salah berapa hari ya? Kalau tidak salah untuk ulat kepompong untuk bisa menjadi kupu-kupu itu waktunya agak lama. Makanya berpuasa dulu, makanya ini bisa kita buka dengan puasa ya. Jadi waktunya lama untuk bisa menjadi kupu-kupu yang sangat indah seperti itu ya. Nah, berikutnya yang sebelahnya yaitu belalang. Belalang juga diawali dari telur. Nah, kalau ini juga sama, ini tidak begitu mencolok perbedaannya ya, perubahannya. Ada telur, nimfa, kemudian nimfa bersayap dan belalang dewasa ya. Nah, dapatkah kalian menemukan perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang yang kalian amati? Enggak. Perbedaan? Enggak. Anak-anak, halo. Bisa menemukan perbedaan? Bisa menemukan perbedaan dari daur hidup kupu-kupu dan belalang? Kalau kupu-kupu kan dari ulat, habis itu jadi kepompong. Oke. Kalau kupu-kupu dari ulat? Oh iya, kalau kupu-kupu dari ulatnya ya. Kalau belalang? Kalau belalang dari telur. Telur ya. Kelihatannya sama-sama dari telur deh. Tapi perbedaannya adalah di ulatnya ya. Dan dari kepompongnya itu yang berbeda ya. Lanjut berikutnya ya. Pinter Mas Idan, makasih Mas Idan.
Nah, sekarang ini anak-anak membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Jadi kalian pernah dengar yang namanya metamorfosis? Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis? Halo, metamorfosis tahu ya? Aku takut. Iya, metamorfosis itu apa ya? Aku takut. Takut. Artinya adalah perubahan bentuk apa namanya? Perubahan bentuk. Nah, sudah kecil. Perubahan bentuk apa anak? Metamorfosis itu? Perubahan bentuk Tubuh. Iya, pintar sekali. Iya. Ada banyak, ada Metamorfosis kecoa, itu. ikan, kura-kura, Iya. Aku takut. Nah, ini kita lihat apa saja nih yang mengalami metamorfosis ya. kucing, ke apa? Takut Nah, ini ada kupu-kupu, ada capung, Kucing. ada Kura-kura, kura-kura, ada kucing, ada ikan, dan ada ini udah ada. Takut. ya. Yang biasanya di toilet itu seringnya ya. Iya, aku takut. Takut ya? Dan dibesar-besarin Makanya kan. berarti ya. Sedang dibesarin ya. Atau dibesarin. Nah, kita lihat sekarang. Nanti tidak sasa. Metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh makhluk hidup ya, itu dibagi menjadi berapa nak? Dua. Empat. Berapa anak? Dua, Yaitu metamorfosis sempurna. Dan Yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Ya. Kita lihat ini metamorfosis sempurna ya. Ciri-cirinya apa? Terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan. Nah, ini contohnya tadi dari telur menjadi ya apa namanya kepompong ya. Oh tadi kelihatannya gambarnya ada yang salah tadi ya, yang ini ya. Ya tadi kalau yang tadi yang ini, bentar. Bentar ya, saya ulangi lagi dulu. Nah ini ya. Nah ini contohnya ulat ya. Tadi kupu-kupu ya. Dapat fase pupa atau kepompong. Jadi bedanya adalah di kepompongnya kalau untuk yang ya. Dari telur, kepompong, ulat, kemudian dewasa. Ya, tadi ada yang salah berarti untuk penjelasan yang sebelumnya. Jadi pertama telur, yang kedua kepompong, setelah itu ulat, baru setelah itu kupu-kupu dewasa. Ya, itu contoh yang sempurna anak. Berikutnya, ada lagi yaitu metamorfosis tidak sempurna. Ya, metamorfosis tidak sempurna itu berarti lahirnya, bentuk lahirnya dengan nanti sama dengan dewasa itu sama bentuknya. Contohnya banyak, belalang, kucing tadi, terus manusia ya. Manusia termasuk hewan atau manusia? Manusia lah kan. Manusia betul. Iya. Nanti kalau Mas Didan nanti pengen berubah jadi Spiderman, kita kan nggak tahu ya Mas ya. Spiderman. Nah, pengen jadi apa Spiderman gitu ya, atau mau jadi Captain America? Enggak ya? Nah. Oh gitu. Itu kan juga metamorfosis, tapi itu khayal ya. ada apa tuh? Khayal kalau metamorfosis yang seperti itu. Nah ini kita lihat yang nyata. Jadi yang mengalami metamorfosis itu hewan ya. Itu kalau yang tadi yang sempurna tadi kupu-kupu, yang kedua apa anak-anak? Contohnya banyak ya, yang tidak sempurna itu. Ada belalang, ada anjing, ada kucing, ada kecoa, ada komin. Ya. Coro. Lanjutkan. Ada harimau. Coro. Ngomong coro. Oman ngapain tuh? Nah, ada lagi anak-anak. Contoh lagi metamorfosis pada hewan. Ya, atau perubahan bentuk pada hewan. Yang pertama apa ini anak-anak?
Yang sempurna ini anak-anak. Itu kata. Ya ini telur. Ya, ini berubah menjadi gerudu atau kecebong yang disukai sama Upin Ipin itu ya. Nah, itu kemudian kata muda. Terus setelah itu kata dewasa. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini nyamuk juga sama anak-anak. Nyamuk termasuk yang sempurna juga. Telur. Kemudian hati-hati ya kalau nyamuk ya. Jangan sampai kita ada apa ini namanya nih? Larva ya. Larva. Khawatirnya nanti kalau seandainya ada nyamuk apa itu ya yang mengerikan itu. Nyamuk apa anak-anak ya? Yang bisa menyebabkan penyakit nyamuk apa ya? Nyamuk Aedes. Iya, Aedes. Betul. Malaria. Nah, ini ada. Ya. Malarian. Malaria. Kan Upin aja. Di Filipin ada. Itu banyak sekali contohnya ya. Dari hidup nyamuk ya. Telur. Kita lihat ya, ini ada bentuknya ini larva, pupa. Oh, kalian menjadi apa tuh? Kemudian lalat anak-anak. Nah, kalau lalat ini ada sedikit Belatung, pupa, lalat dewasa. kalau lalat agak sedikit yang diberikan ya. Kenapa? Karena setelah telur dari telur menjadi belatung. Wih. Larva. Belatung biasanya bentuknya kayak apa itu namanya? Ada lalat. Bentuknya seperti apa itu namanya kayak kepompong tapi kecil tapi agak kotor gitu biasanya. Seringnya. Tapi bisa bergerak, bisa ada denyut nadinya. Ngeri pokoknya ya. Tapi itulah. Bedanya sama lalat apa? Iya. Gimana? Bedanya lalat Lalat sama nyamuk. Bedanya. Ini kan sama-sama apa namanya itu? Sama-sama daur hidup metamorfosis yang sempurna. Kalau perbedaannya perbedaan bentuknya, Mas. Ya. Kalau lalat seringnya di tempat yang kotor biasanya kan ya. Ya. Di tempat yang kotor ya. Nah, makanya jangan sampai kita kalau misalnya apa namanya ini makan hati-hati ya. Karena biasanya kalau lalat itu berhinggap di tempat yang kotor, nanti setelah itu hinggap di tempat yang bersih. Nah, itu hati-hati ya. Kalau secara bentuk sama Mas, bentuknya yaitu setelah telur, setelah itu jadi larva. Cuma itu bentuknya belatung ya. Larvanya bentuknya belatung. Ustaz, saya kelihatan larva ini ya. Masih ada kayak bentuk hewannya, tapi kalau untuk yang lalat itu belatung itu kayak agak bentuknya seperti ulat kecil gitu loh ya. bukan Kalau untuk yang lalat seperti itu. Lanjut berikutnya. Nah ini metamorfosis tidak sempurna tadi sudah kita bahas. Ada kecoa. Nah, ini gambarnya ini seneng siapa ini? Nggak suka. Ya, takut ya sama kecoa ya. Iya, banyak. Artinya kalau muncul beneran. biar nggak ada kecoa gimana anak-anak ya? Biar nggak ada kecoa caranya gimana? Dikasih apa? Semprot bacon. Oh, Bacon. bacon. Itu kalau Bacon. iya. Iya. Di kamar mandi. Iya. Gimana ya? Kamar mandi banyak itu. Iya. Kenapa? Di kamarku juga banyak. Musim dingin seperti ini biasanya banyak loh anak-anak. Jadi musim dingin seperti ini biasanya lembab kayak gini banyak muncul. Telurnya kayak dompet. Telurnya kayak dompet ya. Telur nimpa. Tempat sampah. Kemudian nimpa lagi dan kecoa dewasa. Lanjut berikutnya capung atau helikopter. Itu daun itu capung. Nah ini capung nih. Sebenarnya kita tangkap ya kalau capung ya. Capung. Nimpa sama dewasa. Jangkrik, nah jangkrik. Jangkrik ini namanya burung ya, sama juga. Telur nimpa, melepas kulitnya, jadilah cepung. Dewa apa nih? Siapa? Kiamat kebon. Untung.
Nanti kita langsung untuk yang lain lagi yang mana? Jadi kita belajar tentang hewan, sekarang kita alam ya. Menurut kalian, setelah melihat ini bagaimana kondisinya anak-anak? Ini termasuknya yang berapa ya? Tingginya Apa anak? Oh, jatuh, Ustaz. pokoknya Oh, jatuh. Penebangan Oh, pohon. jatuh. Iya. Penebangan pohon. Anak-anak sudah mendengarkan berita belum di televisi tentang longsor di Sumedang gitu? Tahu. Nah, itu yang mendengar Ada di berita Facebook. banyak ya. Nah, itu juga kalau kita lihat, nah ini anak-anak dengan ini, dengan gambar ini anak-anak. Bisa jadi itu karena ada beberapa apa itu namanya hutan yang ditebang pohonnya, jadinya mengakibatkan longsor. Nah, bagaimana kondisinya? Kita lihat berikut ini. Ya, ternyata kira-kira memprihatinkan nggak anak-anak kalau melihat seperti ini? Anak-anak hutannya. Halo, kasihan nggak anak-anak hutannya ini? Kasihan banget. Kasihan ya, kasihannya ditebang ya. Caranya gimana biar bisa dibaikkan? Ada oli ntar banjir. Gimana caranya biar bisa lebih baik lagi? Nah, kita lihat ya. Nah, ini kita lihat anak-anak. Ternyata populasi atau jumlah hewan dan tumbuhan di Indonesia semakin langka. Percaya nggak? Percaya. Percaya ya. Penyebabnya apa? Nah ini kalau hewan pertama sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Nah itu namanya banyak ya, ada harimau Sumatera, terus apa gajah Sumatera, burung cendrawasih. Makanya kan apa untuk bisa mengamankan mereka, mengamankan hewan yang langka itu didirikan apa anak? Suaka marga satwa. sekali. Nah, tumbuhan juga sama dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Jadi diambili tapi nggak ada perawatannya, kasihan. Dua, penyebabnya yaitu membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama, ya. Kemudian tumbuhan sulit berkembang biak. Nah, ini yang mengerikan. Kenapa sih kok bisa langka? Yaitu yang ketiga, habitatnya dirusak oleh manusia, dibakar misalnya. Makanya kan kayak monyet yang itu ya, jenis monyet yang lucu itu yang hidungnya panjang, namanya apa ya? Saya pernah lihat itu. Si Amang, Mbak. Si Amang. Si Amang ya? Namanya bukan. Hewan si Amang itu langka. Si Amang kalau nggak salah namanya ya. Jadi yang hidungnya panjang, monyet hidungnya panjang. Terus setelah itu ada lagi hewan terkena hama. Kemudian yang terakhir, hewan bisa langka karena tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan. Oke, nah ini gambaran anak. Caranya, nah ini beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Pertama, ini penegakan hukum. Pernah lihat ada polisi hutan enggak, anak? Belum pernah lihat polisi hutan? Iya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di hutan itu ada polisinya. Memang ada polisinya, anak-anak. Jadi kalau seandainya ada yang mau menebang hutan itu selalu diawasi. Di Indonesia kayaknya sudah mulai seperti itu, sudah polisinya, polisi hutan. Jadi tidak hanya polisi yang ada di jalan-jalan raya ya, atau yang ada di kota-kota, tapi polisi pun juga ada yang ada di hutan. Di laut juga ada polisi laut, polisi hutan, bahkan polisi internet juga ada, anak-anak. Polisi internet. Nggak ada polisi internet.
Namanya cybercorp. Ya, namanya cybercorp ya. Jadi sekarang polisi itu canggih sekarang. Jadi ya, makanya kalau kita yang namanya orang bermain internet, apalagi bermain media sosial itu hati-hati. Itu ada polisi yang mengawasi. Kalau misalnya satu komentar itu juga diawasi oleh polisi ya. Ini juga sama, di hutan juga sama diawasi oleh polisi ya. Tapi yang utama harusnya adalah kita jangan takut sama ini ya polisinya, tapi takutnya sama Allah. Karena kan yang menciptakan itu Allah, apalagi kalau misalkan ada ciptaan Allah yang dirusak, nanti pasti Allah akan marah. Makanya kenapa bisa terjadi banjir, longsor ya, kemudian ada yang lainnya lagi, itu kan karena mungkin manusia juga ada yang telah membuat kerusakan ya. Yang kedua, membuat penangkaran dan hewan dan tumbuhan langka ya, atau membuat tadi suatu marga satwa. Dan yang terakhir ini pelestarian secara in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Ini seperti cagar alam, sudah digunakan. Contohnya ya, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Nah, ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Binatang, kebun raya, taman safari. Nah ini, kita mungkin pernah ke sana ya. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Iya. Siapa yang pernah ke Gembira Loko? Ya. Kalau di Jawa Tengah apa ya? Binatangnya lagi ya? Semarang. Di mana itu? Di Semarang ya, betul. Kemudian kalau kebun raya Bogor ya. Terus taman safari, Dolphin Center ya, tadi ada yang menjawab Dolphin Center, itu termasuk ex situ anak-anak. Contoh pelestarian dengan cara ex situ ya. Pelestarian di luar habitat aslinya. Jadi ditaruh di luar. Itu ditaruh di luar. Ditaruh di luar habitat aslinya, tapi dibuat tempatnya itu seperti habitat aslinya. Jadi biar mereka merasakan, oh ternyata aku masih hidup di habitat asli, padahal di luar ya. Kalau in situ, jadi sudah ada hutannya, tinggal pemerintah itu membuat tempat itu kemudian dibuat sedemikian rupa hingga jadi hutan lindung, jadi suaka marga satwa dan taman nasional ya. Itu anak-anak ya untuk hari ini ya. Nah, Mas, kamu telah belajar terkait siklus makhluk hidup dan upaya pelestariannya dengan baik, solihah. Tetap semangat ya. Nah, untuk tugas hari ini ya sudah ada di ini ya, mengerjakan Google Form ya. Dan untuk ininya sudah Ustaz bagikan. Kita akan berikan contohnya ya. Seperti ini contohnya nih ya. Misal ya. Nanti bisa dijawab sendiri di rumah ya. Akan perhatikan contohnya. Nah, sebentar kita mulai. Nah, caranya ini ya. Kelihatan anak-anak? Udah. Ya, contohnya sapi di sini ya. Widi. Hewan. Kelas berapa? 4A. Berikutnya. Oke. Waduh, luar biasa. Kamu cowok Katanya takut. Langsung kita jawab dulu. Suatu proses perkembangan pada hewan yang terdiri dari berbagai perubahan tampilan fisik pada setiap siklus hidupnya dinamakan apa? Metamorfosis. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Oke. Paham ya?
Yang kedua berikut ini merupakan cawan kata buku tadi sudah. Belalang adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis apa? Tadi apa? Sempurna apa tidak sempurna? Tidak sempurna. Dipilih. Apa termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Karena setelah menetas dari telur kemudian menjadi apa? Ya, nah ini berikutnya urutan jalur hidup yang benar. Nah ini coro. Ternyata apa-apa, sabar aja ya. Nanti tinggal dijawab ya. Oke. Anak-anak ya. 1, 2. Itu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi ya. Sebelumnya akan Ustadz absen dulu ya. Absen dulu. Kalau tidak ya. Oke, pertama, nanti yang Ustadz panggil bilang hadir ya. Hanan. Ya. Hadir belum Hanan? Terus Adil. Sudah masuk belum Adil anak-anak? Adil. Ada. Adil Akram. Adil A. Ada. Ali, Mas Ali. Hadir. Arfa. Ada. Bumi. Hadir. Mas Revan. Mas Danis. Hadir. Yang keras Mas ya. Mas Emran. Hadir. Nizam. Hadir. Vino. Haru. Hadir ya. Tadi sudah hadir kelihatannya ya. Ayo udah. Nah itu tuh di bawah sendiri mulai pasar. Haru. Oke. Arfa, tadi Arfa hadir ya? Arfa. Ya. Hadir ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Haru. Hadir. Royan. Hadir. Hadir ya? Rendra. Errol. Ada. Errol ini sama saya duluan. Yang keras, Errol. Hadir. Ya. Bara. Hadir. Mana nih Bara? Tadi keluar. Tadi tanya mau yang lagi. Hilang lagi nih. Ezi. Ezi mana Ezi? Tadi kayaknya udah masuk ya tadi Ezi ya? Bukan benar kan? Hah? Saya lihat Ezi. Tapi keluar lagi. Ezi mana Ezi? Kita udah masuk tadi Ezi. Arsyad. Arsyad hadir atau tidak Arsyad? Halo Mas Arsyad. Hadir atau tidak ini Arsyad? Aska. Mas Fadil Askia. Mas Farsad. Hadir ya. Hadir.
Roman. Roman. Belum kelihatan. Mar. Jidan. Mar mana masuk Mar? Dan Aska. dan Damian. Oke, alhamdulillah. Ini masuk Mar baru masuk ini malah. Aduh. Oke. Berarti ternyata ada teman-teman kita yang baru masuk ini ya. Tapi tidak apa-apa, nanti ada rekamannya masuk Mar ya. Jadi yang hari ini ada Hanan yang tidak ikut tuh. Fadil Akram, kemudian Mas Adil, kemudian Raivan, Rendra, Ayas, terus Oce, Ayin. Iya, silakan anak-anak sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Ada. Baik, kalau tidak ada, sebelumnya ya silakan pasang yang keren dan foto. Iya, keren ya. Seperti ini misalnya, hop, gitu ya. Yang imut pasang wajah imut ya. 1, 2, 3. Oke, saya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, mari kita bersama ya. Untuk pembelajaran kita hari ini dan bersama-sama baca Alhamdulillah bersama-sama anak. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat ya. Dan kita jumpa lagi insya Allah besok pagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan ruangan untuk melanjutkan aktivitas yang lainnya ya. Sholat duha, kemudian mengerjakan form. Terima kasih. Bisa caranya ya. Bye. Halo. Atau ada yang masih mau ngobrol sama Ustadz, Mas Didan mungkin? Atau ada yang mau bermain gitar sama Ustadz ya? Hujan. Kami di rumahnya Ustadz mainnya ya. Sambil jajan. Hujan Dan Didan sambil jajan ya, kapan-kapan ya. Main ke rumahnya Ustadz sambil main gitar sambil jajan ya. Jajannya banyak loh Mas Didan. Ke rumahnya Ustadz, nanti mampir ke rumahnya Arsyad. Nanti ke rumahnya Arsyad kan dekat. Nah, ya Arsyad ya, Syad. Ke rumahnya kamu Syad ya. Habis ke rumahnya Arsyad, nanti ke rumahnya Umar. Ya, kan terus. Nah, nanti. Kalau misalnya, Mbak Mas Didan berdiri, coba Mas Didan berdiri, coba Mas Didan. Mas Didan berdiri berani enggak? Kalau berdiri berani enggak berdiri? Sendiri nggak berani. Berdiri. Kalau berdiri berani enggak berdiri? Nyoba Mas Didan berdiri. Berdiri. Nah, berani berdiri enggak? 1, 2, 3. Telat. Kan katanya meet kemarin jam 7. Udah. Kapan? Ya udah bagus, pinter Mas Didan. Udah mulai, tapi udah mulai selesai. Ya. Oke, silakan. Cuman bicara-bicara toh.
Hujannya deras. Enggak apa-apa. Omar, sudah selesai Mas Omar? Oke ya, kita Ustaz akhiri ya. Oke. Apa? Hujannya mumpung deras, aku mau hujan-hujanan. Loh, nanti hati-hati loh. Tambah terus, hujannya tambah terus ya. Tambah deras dan tambah deras. Hujan-hujanan, yang mau hujan-hujanan, yang enggak ya Iya, udah. udah ya Ustaz live ya. Iya.